Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fasda dari AFR Siman Custom Bike. AFR Siman Custom Bike itu adalah bengkel custom yang lokasinya adanya di Jakarta Barat. Tepatnya itu deket banget sama stasiun Kalideres. Jadi buat teman-teman yang masih tunggu pertanyaan dari teman-teman, biasanya AFR Siman Custom Bike itu live-nya di Instagram. Ini live perdana di TikTok di hari Sabtu. Biasanya kalau di Instagram itu setiap hari Sabtu di jam makan siang kayak sekarang ini biasanya live. Tapi ini live perdana di TikTok. Kita coba-coba, asik coba-coba. Kita sedikit review nanti apa yang mau kita review dari apa yang lagi kita kerjakan. Gitu. Jadi sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, kita mau sedikit mereview. Nah, ini sekarang kita atau gue sendiri lagi ngerjain motor Yamaha Virago 250. Yamaha Virago 250. Ayo, kalau mau ada yang dipertanyakan, mau seputar dunia custom atau apa yang lagi kita kerjakan, bisa dipertanyakan. Ber, itu udah putar deh. Nah, ini kita udah selesai masang springer. Nah, sekarang prosesnya di Yamaha Virago. Kalau kemarin-kemarin kita habis ngerjain motor Yamaha SR 400. Yamaha SR 400 lagi naik proses painting chrome. Nah, ini pesanan punya orang Medan. Mojokerto. Medan lagi naik painting, yaitu mesinnya Yamaha SR 400. Jadi kalau AFR Siman Custom Bike itu bengkel custom yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau atau udah pernah main ke bengkel AFR Siman Custom Bike, atau ada yang masih mau main ke bengkel AFR Siman Custom Bike, silakan. Lokasinya adanya di Kalideres, Jakarta Barat. Tepatnya deket banget sama stasiun Kalideres. Sambil nunggu teman-teman, apa yang ditunggu? Jadi kalau ada pertanyaan, Mang, AFR Siman Custom Bike itu spesialis customnya chopper. Ya bisa dibilang ya chopper, karena mayoritas memang di bengkel AFR Siman Custom Bike itu ya chopper kebanyakan. Hampir yang ada di bengkel ini chopper. Basic yang kebanyakan dipakai itu Yamaha Scorpio, karena memang saya sendiri merekomendasikan Yamaha Scorpio adalah sebagai basic yang menurut saya itu recommended. Kenapa recommended? Karena satu, nyari mesin spare partnya itu gampang banget, mudah dicari, setiap bengkel pasti ada yang jual spare partnya, nggak susah lah gitu dalam artian. Terus kalau untuk masalah CC, Yamaha Scorpio itu udah mumpuni dalam artian udah nggak malu-maluin banget gitu. Karena CC-nya itu udah di 225, 225 cc, tapi yang kalau yang tertulis itu di 223 cc. Kameranya goyang-goyang ya, geter. Coba angin. Kita turunin dikit.
Nah, ini Springer bisa dibilangnya replika HDWL karena 90% kurang lebih menyerupai dengan aslinya Springer WL. Untuk kualitas sendiri, pipa Springer itu kita pakai di 3 mili. Udah mumpuni lah, udah kuat menopang bobot. HD pun pernah gue pakein replika HDWL, karena kalau untuk membeli Springer kita bicaranya replika HDWL import itu harga di kisaran 15 sampai 16 juta replikanya. Tapi kalau gue jual sendiri di sini harganya cuma 6,5 juta. Masih harga lokal lah. Harga lokal tapi kualitas hampir sama dengan kayak import punya. Scott Boy, yes, selamat bergabung di live TikToknya Persiman Custom Bike. Jadi di sini nanti mungkin kalau bingung ya, gue juga ya, karena ini masih perdana live TikTok, jadi rada bingung mau apa yang dibahas karena yang nonton baru 1. Terus kalau Instagram itu lumayan lah, kalau yang nonton itu bisa ya di atas 20-30 orang. Jadinya kita mau ngobrol seputar dunia percustoman juga enak. Tapi nggak apa-apa, yang namanya perdana itu nggak ada semuanya yang sempurna. Pasti semuanya itu ya namanya merintisnya sih di TikTok, merintis bahasanya. Karena di TikTok gue bisa dibilang baru bergabung kurang lebih 3 minggu. Alhamdulillah udah bisa live di follower 500. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton live-nya Persiman Custom Bike atau Alphazda Rock, silakan kalau ada yang mau dipertanyakan dari seputar harga, yang apa lagi kita kerjakan, atau produk yang kita jual, atau ada unek-unek pertanyaan yang mungkin teman-teman mau pertanyakan seputar dunia custom, kita sedikit ajak keliling. Biasanya kalau di TikTok lain biasanya pada minta tap-tap layar. Kalau gue mau nggak usah perlu dipinta lah. Kalau memang berkenan, suka, ya silakan tap-tap layar. Tapi kalau memang nggak berkenan lihat live-nya Persiman Custom Bike, ya nggak usah di tap-tap. Cuman cukup apa ya namanya? Biasanya kita kalau gue membandingkan antara Instagram sama TikTok. Kalau Instagram itu cukup apa ya? Cukup responsif kalau Persiman Custom Bike live. Ya mungkin karena di TikTok masih perdana, ya lagi-lagi sabar. Oke, kita sedikit review. Ini masih nonton adalah Cepek Kopi. Ya, ayolah kita review. Ini kita lagi progres, sudah selesai sih pemasangan Springer, berikut dengan as roda dan bosing-bosingnya. Nah, jadi kalau Springer WL ini habis kita rubah bagian depan. Jadi bagian depan itu kita twist kayak gini. Ini mesinnya Yamaha Virago 250 cc. Ini mesin bisa dibilang mirip banget sama Kaisar Ruby, 11-12 lah sama Kaisar Ruby. Ini ini yang apa ya, chopper pakai Drigen. Ini kapasitasnya bisa nampung 5 liter.
tangki sendiri 5 liter, drigennya 5 liter. Buat apa gue pasangin drigen? Karena gue lebih demen ngebangun motor itu yang banyak fungsinya ketimbang mungkin kebanyakan chopper ada papan skateboard atau pemukul baseball, tapi gue sih lebih mengedepankan fungsi karena kan chopper cc-nya enggak, karena chopper tangkinya itu cuman 5 liter. Jadi untuk kapasitas tangki 5 liter, kalau untuk bahasanya touring takutnya jauh dari pom bensin, jadi gue punya stok bensin di drigen. Nah, ini juga chopper depan, chopper juga. Ini memang kita mayoritas ya Yamaha Scorpio, depan juga 2 Scorpio. Konsepnya ya chopper. Kalau tipe frame-nya sendiri hardtail itu rigid ya, jadi tanpa menggunakan shock belakang. Beda dengan kayak yang di belakang gua nanti. Di belakang gua nanti itu softail, konsepnya Cicano kayak gini. Ini mesin sama juga Scorpio juga, tapi Scorpio-nya dibikin V, dibikin double. Sama kita pakai Springer WL. Cuman kalau ini WL-nya rada dirubah di bagian garpu depan. Kalau ini shocknya menggunakan shock Mochin dalam artian apa ya? Mirip banget sama HD-an lah. Gue sebutnya shock ini shock HD-an. Karena bagian bottom shocknya itu tinggi. Gitu. Semua chopper yang di sini gue pakein ring 21 untuk bagian depan. Kalau belakang gue lebih merekomendasikan pakai ring 18 untuk kriteria orang yang tingginya di atas 170 dengan bobot di atas 75. Gue lebih merekomendasikan ring 18. Kenapa gue lebih merekomendasikan ring 18? Untuk kapasitas orang yang tingginya 170 ke atas sampai 180. Karena untuk motor itu biar nggak kelihatan kecil kalau dinaikin sama yang orang tinggi gitu loh. Bukan berarti dinaikin sama orang kecil, sama orang bahasanya yang kurang tinggi, yang tingginya paling kurang 170 ke bawah. Gue sih lebih merekomendasikan pakai ring 17, kalau enggak pakai ring 16. Ini kayak gini nih, ring 16 nih, karena customer gue yang punya nggak begitu tinggi. Habis ini sebenarnya gue nggak merekomendasikan motor ini karena customer bawa ban, velg, tromol sendiri. Jadi memang dia sendiri yang udah nentuin kapasitas untuk motor ini, tampilannya mau seperti apa. Jadi kita benar-benar ngikutin apa maunya si customer gitu. Kalau belakang sih gue sebenarnya lebih merekomendasikan pakai tromol kelek ya, kayak gini. Ini tromol kelek original. Depan belakang gue rekomendasikan tromol kelek. Berikut juga dengan piringan disc. Kalau ini gue pakein peleknya TK Brake 18 350, depannya 21 185. Bannya 300 depan, belakang 450. Kalau ini Scorpio, tromol sama kelek, tapi velgnya 21 depan belakang. Kita pakein velg ring 21 250. Bannya Sinco SR777 90/90. Sama yang sebelahnya juga kelek juga. Nah, ini tinggal kita finishing. Nah, duit masuk kita finishingin, duit nggak masuk ya kita giniin aja, karena customer nginfoin belum bisa untuk melanjutkan produksi untuk tahap finishing. Scorpio tahun berapa bang? Kalau ini bervariasi. Ada yang Scorpio 2007, 2005, ini juga sama 2008 ini. Kalau ini 2008. Ini 2008
2007, 2005. Ini kemarin ada cat sisa, gue pakai cat winkler hitam dop, tipenya kasar pasir. Kalau kasar ini setara dengan kayak amplas berapa ya? Amplas 800 kayaknya. Jadi kalau kata teman gue, kalau tangan gatel bisa digini-giniin. Ini kasar. Nanti insya Allah kalau minggu depan atau minggu depannya lagi yang mesin Yamaha SR 400 kelar, kita live sambil nerap atau sambil kita pasang, kita live di TikTok lagi. Nah, kenapa harus Scorpio yang di custom kayak gitu? Ya, tadi di awal juga sudah saya jelaskan, karena Scorpio memang dari CC pun sudah cukup mumpuni lah, dalam artian udah perfect lah kalau untuk yang bahasanya apa ya, dunia custom chopper, karena CC-nya sendiri udah 225, besar mesinnya kalau ketimbang GL gitu. Jadi kalau ada orang yang nanya, bang, kenapa lebih merekomendasikan Yamaha Scorpio, yang tadi gue bilang, karena Scorpio CC-nya udah besar, mesinnya juga udah besar, tampilannya kalau kita membandingannya sama GL series itu Tiger, Mega Pro, GL CP, GL Pro, Neotech itu GL series gitu. Di sini juga ada mesin Yamaha SR 400. Yamaha SR 400 kita lagi naik tahap finishing. Ini SR 400, blok kiri kanannya lagi kita poles. Nanti insya Allah kalau memang minggu depan atau lusa minggu depannya lagi udah kelar finishing catnya, kita pasang, kita terap sambil live TikTok gitu. Kalau ini sih mesinnya Yamaha Virago 250, Yamaha Virago 250 cc. Sama, jadi kalau masuk di AFR itu hampir kebanyakan yang build atau yang ngebangun di AFR Siman Custom Deck itu, kalau udah ngebikin motor di AFR itu kebanyakan frame-nya itu di showcase. Di Medan Scorpio obat ganteng kami bang, Scorpio Medan. ini yang punya Yamaha SR ini punya orang Medan nih. Itu yang saya post di feed TikTok, itu punya orang Medan. Ini pokoknya yang punya SR 400 ini punya orang Medan. Ini punya orang Mojokerto. Karena memang ya tampilannya SR 400 sih lagi ya mesin doang, frame-nya nggak lagi di finishing. Semuanya lagi finishing, tangki, spakbor kita lagi finishing. Terusnya perintilan kecilnya memang juga kita lagi finishing. Jadi sedikit gua mau mau sedikit kasih informasi, bukan informasi, ya review las-lasan. Atau jadi kalau showcase itu pipanya double kayak gini, terusnya di las. Jadi kalau ini gue pakai lasannya Nico 2 mili dengan ketebalan pipa itu 3 mili, semuanya di showcase. Kalau mesin Scorpio partnya harganya perih, tetap banyak peminatnya. Nah, jadi kalau Scorpio itu memang kalau untuk spare part dalaman mesin memang cukup bisa dibilang ya mahal lah. Mahal kalau kita bandingannya sama Tiger atau GL series lainnya. Tapi worth it lah, dalam artian worth it apa ya, dari cc pun udah bisa dibilang gede, 225. Jadi kalau dibandingin sama kelasnya, kebanyakan kan chopper kalau nggak Scorpio ya Binter Mercy. Kalau Binter Mercy ya GL series. Jadi kalau GL series itu apa ya, banyak nyangkok-nyangkokinnya. Kalau Scorpio mungkin mahalnya satu karena memang nggak ada dicangkokin. Contohnya kan kalau Tiger bisa pakai perintilan dalam-dalamnya punya Mega Pro, atau Mega Pro bisa pakai punya Tiger, atau GL Pro pakai punya Tiger dalamannya. Kalau Scorpio rada susah kalau untuk nyangkok-nyangkokinnya gitu. Jadi apa ya, kalau dibandingkan Scorpio dengan Binter Mercy, kalau gue bilang spare part dalaman mesin sama-sama mahal. Cuman yang membedakan Binter Mercy, kalau ini sih kalau pendapat gue pribadi ya, kalau Binter Mercy itu susah
dicari spare part originalnya gitu. Mungkin karena tahunnya juga udah uzur, udah tua tadi, jadi hanya bengkel-bengkel tertentu yang mempunyai part-part original. Itu pun kalaupun ada, harganya yang gue bilang tadi mahal, sama dengan kayak Scorpio. Bang Scorpio, Scorpio 2 piston itu bang, dapat berapa cc itu? Nah, jadi kalau mesin Scorpio ini pun belum pernah gue hidup. Jadi customer bawa mesin udah tampilan V-engine. Sebenarnya sih kalau dibilang V-engine, ya memang diharuskan V-engine kayak gini. Cuman kalau lihat struktur bloknya ini, seharusnya ini kalau pandangan gue ya, bukan tipe V-engine, tapi tipenya L. Kalau mau ngelihat blok ininya rata ya di bagian sini. Karena kan ini kan gue paksa naik. Karena si customer maunya V-engine. Udah gitu bagian intake karbu pun manifolnya sudah diharuskan mesinnya V. Karena kalau dibikin L, yang ini di bawah, suplai bensin otomatis paling banyak masuk ke sini ketimbang ke sini. Tapi memang fungsinya ya udah gini, V begini, tapi ngedangak. Gitu. Ini konsepnya Cicano. Nah, ini soft tail. Soft tail, hardtail. Hardtail itu rigid, nggak pakai shock. Kalau ini softail pakai rigid. Jadi tipenya itu softail pakai shock. Bayangkan kalau softail HD, shocknya di bawah. Tapi kemauan customer maunya di atas, kita ngikutin. Jadi sejatinya AFR Siman Custom Bike itu kalau bangun motor itu memang benar-benar mengikuti kemauan customer. Jadi gue sih banyak bercermin dari teman-teman bengkel yang bisa dibilang perlahan hancur dengan sendirinya karena memang dia idealis. Jadi semuanya kalau bengkel custom itu sebenarnya nggak boleh idealis, terkhusus si buildernya itu sendiri. Karena kalau si buildernya idealis, sekarang gimana kita mau bangun motor, si buildernya idealis, si customer misalkan maunya A, tapi si buildernya maunya B, nggak bisa begitu. Karena kan customer bangun motor maunya ya harus diturutin. Jangan sampai bahasanya nggak terrealisasi kemauannya si customer gitu sih. Jadi gua dari AFR Siman Custom Bike itu bercermin banyak dari teman-teman bengkel yang bisa dibilang ya tenggelam, hancur dengan sendirinya, bengkel sepi. Halo Mas Masda, kalau mau masuk waiting list minimal DP berapa persen ya? Oke, untuk sekedar informasi, waiting list AFR Siman Custom Bike itu sekarang adanya Oktober kosong. Jadi kalau mau masuk waiting list di AFR Siman Custom Bike itu minimal DP 1 juta. 1 juta untuk kunci bulan di pengerjaan Oktober. Jadi kalau mau masuk waiting list minimal DP-nya 1 juta. Terus kalau untuk progres selanjutnya gimana pemasukan dananya? Jadi ya misalkan udah masuk bulan pengerjaan, customer harus masuk DP minimal 50%. Dalam artian misalkan contohnya gini, estimasi bangun motor di AFR misalkan 20 juta, jadi harus masuk itu 10 juta. Jadi tinggal nambahin 9 juta lagi, DP di awal udah masuk 10 juta ditambah dengan waiting list, DP waiting list gitu. Terus 10 jutanya gimana sisanya? 10 juta lagi sisanya bertahap berdasarkan progres. Yang perlu harus digarisbawahi, AFR Siman Custom Bike tidak menerima pembayaran kontan, tidak menerima pembayaran lunas. Karena gue rasa namanya manusia ya, kerja kalau udah duit mulu, ini sih pikiran gue ya, pandangan gue nggak ada benernya. Jadi kalau kerja berdasarkan progres, misalkan nih gini, ini motor Virago yang di depan kalian ini misalkan ada orderannya Springer. Jadi Springernya gue pasangin dulu baru dibayar. Kalau Springer udah gue pasang, customer belum bayar berikut belum bayar cicilannya, tetap Springer terpasang, cuman motor gue nggak produksi. Dalam artian gue mangkrakin.
sampai duit itu masuk gitu. Sama lah kayak yang di depan itu tuh. Itu yang di depan tuh, itu motor 2 biji itu mangkrak karena budgetingnya belum masuk. Jadi ya mungkin teman-teman yang dari 5 yang nonton Eversiman Custom Bike mau sepil motor yang ada di bengkel, sebutin aja mau sepil yang mana, nanti insya Allah gue sepil. Atau ada teman-teman yang mau bertanya seputar dunia custom yang apa lagi kita kerjakan, atau mau nanya harga apapun, saya jawab segamblang-gamblangnya di sini kalau memang pertanyaannya jelas. Contoh, berapa harga frame atau kerangka chopper atau kerangka rigid di Eversiman Custom Bike? Harga frame only di Eversiman Custom Bike itu mulai dari harga 3 juta gitu. Sistemnya kurang lebih ada dana project jalan gitu ya mas? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi gue nggak mau yang namanya bahasanya nalangin terlalu besar, karena kan biaya operasional bengkel kan muter-muternya di situ-situ aja. Jadi misalkan kalau motor ini mangkrak karena pendanaannya nggak masuk-masuk, kita mau biaya produksi pun mau biaya produksi beli material atau mau beli spare part yang aftermarket pun susah kalau duitnya kita nggak muter gitu loh. Jadi dengan kata lain, Eversiman Custom Bike itu kerja nyata dalam artian dibayar, dikerjain, nggak dibayar, didemin. Cuman kalau nggak dibayar kelamaan, misalkan sampai ya bisa dibilang berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun, ya terpaksa gue selalu kasih penawaran. Ini motor mau dilanjut atau enggak? Kalau memang masih mau dilanjut, ayo masukin lagi dana progresnya. Kalau memang nggak mau dilanjut, ya udah motor gue kirim ke customer dalam keadaan seperti ini. Kalau memang si customer nggak ada tanggungan, dalam artian tanggungan, nggak ada utang sama bengkel, silakan dibawa pulang dan sisa pembayaran segera dibayar. Gitu intinya. Jadi ada duit kita kerjakan. Sebenarnya sih duit nomor sekian ya di Eversiman Custom Bike. Cuman kan kita atau gue sendiri, gue manusia yang apa-apa perlu duit. Kan gitu kan, namanya Seniman Custom Bike, jadi namanya AFR Seniman Custom Bike. Kalau Seniman Custom Bike itu sebenarnya motonya itu mengedepankan sebuah tuh karya dulu. Jadi kalau karya kita bisa diterima sama si customer, insya Allah duit mengikutin. Kalau memang si customer nggak bermasalah dalam keuangan, pendanaan, cicilan di Eversiman Custom Bike, begitu kira-kiranya. Jadi kalau gue ada bahasa begini, dari bengkel Eversiman Custom Bike berdiri 2014 sampai detik ini, 2014 berarti kurang lebih 9 tahun ya. 9 kurang lebih 9 tahun Eversiman Custom Bike berdiri. Alhamdulillah nggak pernah make yang namanya sponsor untuk naikin viewer, sponsor untuk naikin follower atau beli follower, maupun di Instagram maupun di TikTok. Alhamdulillah Ever nggak pernah menggunakan jasa sponsor ataupun endorse atau apapun lah. Gue sih lebih mengedepankan kerja yang bener, karya kita bisa diterima sama customer, nggak secara langsung customer ketika puas dengan apa yang kita kerjakan itu, dia pasti akan berbicara. Ketika temennya, lu bikin motor di mana? Oh, lu bikin di Eversiman Custom Bike. Gue lebih suka dengan cara seperti itu, karena lebih worth it, lebih nyata, lebih apa ya namanya. Ya gitulah kurang lebih kira-kiranya. Jadi kalau kalau pakai bersponsor satu, ya pasti kita perlu modal lah. Kalau pakai jasa mulut ke mulut, jadi jasa mulut ke mulut itu
jasa customer udah pernah bikin motor di AFR, dia promosiin, nggak secara langsung dia promosiin. Lu bikin di mana? Oh, lu bikin di AFR. Lu bikin di mana? Bikin AFR gini. Nah, kita harus cari servis, kasih servis yang terbaik sama customer. Contohnya gini, kalau memang customer nggak puas, pasti dia tidak akan yang namanya merekomendasikan bengkel kita. Capek kopi, iya, kopi, yes, kopi siang. Jadi yang gue bilang tadi, teman-teman, kalau apa yang kita kerjakan si customer merasa nggak puas, yakin nggak akan direkomendasikan. Lu bikin di mana? Udah, lu jangan bikin di AFR jelek, bla bla segala macem. Tapi kalau sebaliknya, lu bikin motor di mana? Oh, di AFR gini nih. Alhamdulillah, itu namanya kan sponsor mulut ke mulut. Gue lebih yakin dan percaya hal itu. Memang gue harus pakai sponsor. Kalau pakai sponsor itu kadang bagian media, mau TikTok mau Instagram pun kadang nggak sesuai target apa yang kita inginkan. Kalau custom pakai mesin Ninja 250 berapa bang? Tergantung customnya mau seperti apa. Ini ada custom motor pakai Ninja 250. Tuh karbu. Jadi kalau gua rekomendasikan kalau mau custom pakai Ninja, cari Ninjanya yang karbu. Karena kalau yang injek rada sulit. Jadi kalau pakai yang injek sebenarnya sih nggak ada yang sulit sih. Yang misalkan dapatnya yang injek, terusnya dirubah ke karburator, otomatis cost untuk ngurut pengapian dan bikin karburator itu agak lebih mahal daripada Ninja yang karbu. Kalau begitu, kalau chopper kita mulai harga custom itu di harga 23 juta. Harga custom di AFR Siman Custom Bike itu mulai dari 23 juta. Jadi customer tinggal nganterin mesin berikut dengan pengapian set. Semuanya dari kita mulai dari 23 juta. 23 juta udah menggunakan springer belum bang? Belum. 23 juta itu masih menggunakan shock teleskopik. Nih, shock teleskopiknya kayak gini. Nah, ini shock teleskopiknya asnya 37. 37 itu setara dengan shocknya Ninja, Kawasaki NS sama 27. Frame only kan 3 juta. Itu nanti untuk bracket mesin dan dudukan plat lainnya hitungannya gimana mas nanti? Lain lagi urusannya, misalnya kayak plat engine mounting nih, plat engine mounting beda lagi. Kalau engine mounting harganya mulai dari 500.000. Kalau untuk Scorpio yang biasa-biasa sih 500.000 untuk engine mounting. Biasanya kalau customer atau orang yang beli frame di AFR Siman Custom Bike misalkan, kebanyakan sih orang-orang luar kota. Contohnya kita ambil di tahun ramenya 2001, 2022, customer bisa dibilang mayoritas dari Bali. Itu ngambil frame-nya di AFR Siman Custom Bike. Biasanya dia udah punya channel bengkel custom di daerahnya masing-masing. Contohnya kayak di Bali. Jadi semuanya itu bengkel custom tersebut yang meneruskan bikin part-part lainnya. Kayak gitu. Khusus chopper mas. Ya, bisa dibilang khusus chopper lah. Karena memang ada di bengkel kita itu, waalaikumsalam. Di bengkel kita itu mayoritasnya ya chopper. Udah nggak satu garcep banget mintain uang keamanan. Tapi aman lah ya. Ditain ngomong baik. Iya, bisa dibilang khusus chopper. Gua buka bengkel 2014. 2014 ke 17 itu motornya apa aja gue kerjain, mau street cup, cupi cup, mau klasikan yang biasa kita sebut jump style, yang biasa kita sebut bread style, bread cap, cafe racer, itu gue sikat. Cuman seinget gue dari 2017 sampai detik ini mayoritas semua chopper. Jadi bisa dibilang mungkin buat temen-temen yang baru nonton live atau baru kenal siapa AFR Siman Custom Bike, mayoritas di AFR Siman Custom Bike itu chopper. Bukan berarti nggak terima orderan selain chopper, asal mau ngikutin aturan mainnya.
Aturan mainnya seperti apa? Aturan mainnya itu harus ngikutin waiting list AFR Siman Custom Bike. Waiting list itu antriannya AFR Siman Custom Bike. Misalkan, bang nih gue mau bangun Jab Style, basicnya Scorpio, itu gimana? Ya, lu harus minimal masukin DP waiting list untuk bulan Oktober 1 juta. Selebihnya ngikutin rules berdasarkan progress. Nomor 1. Kayaknya kayak akun-akun TikTok lain di tap-tap layar seru kayaknya kali ya. Tap-tap layar gratis sih, nggak bayar. Tap-tap layar biar apa ya? Biar gue semakin semangat live-nya, biar gue semakin semangat nge-reviewnya, biar gue semakin semangat bikin apa ya? Bikin karya yang gue balut dalam konten. Karena kreasi media sosial itu kan dari banyaknya orang yang respon tentang karya kita atau konten kita, kan seperti itu. Jadi kalau konten kita banyak yang suka atau banyak yang lihat, kan justru makin banyak semangatnya untuk bikin project-project. Sebenarnya banyak konten-konten yang mau dibikin di AFR, cuman asal mungkin buat teman-teman yang baru tahu AFR Siman Custom Bike, gue sendiri Fazda sebagai owner sekaligus builder sekaligus kameramen sekaligus tukang packing, jadi semuanya gue yang garap sendiri. Jadi mungkin beda sama bengkel teman-teman yang dia owner tapi dia nggak megang kerjaan, dia owner tapi nggak megang editing video. Tapi kalau gue sendiri di sini semuanya gue yang garap. Jadi apapun yang ngelas itu gue sendiri. Kalau mungkin buat teman-teman TikTok yang baru tahu siapa AFR Siman Custom Bike, jadi kalau teman-teman mau ngelihat lebih banyak keseruan atau postingan, bisa cek di Instagramnya AFR Siman Custom Bike. Silakan di follow kalau memang berkenan untuk follow, karena gua menjanjikan suatu ide, suatu karya yang menurut gua akan selalu gua bagikan, karena gua nggak pelit sama yang namanya ilmu dalam artian kalau kita sering berbagi itu dengan tanpa kita sadari dengan sendirinya akan terasa gitu. Misal Mas, untuk waiting list kita DP di atas 3 jutaan, terus untuk sisanya setelah mau terjadi itu bisa. Mohon maaf, nggak bisa. Jadi sisanya itu harus benar-benar bertahap, karena kan kita yang tadi gue bilang tadi, karena gue sendiri perlu modal untuk beli material, beli spare part. Jadinya apa ya, duit itu harus masuk berdasarkan progres gitu. Kalau DP waiting list 3 juta, sisanya kalau motor udah jadi, waduh, nombokinnya hampir 15 juta, ya lebih dari 15 juta. Nggak ada uang untuk nalangin, karena AFR Siman Custom Bike nggak minta support BUMN. BUMN. Karena bengkel milik sendiri, nggak ada yang support pendanaan selain support pendanaan dari customer sendiri gitu. Ini baru kemarin bikin tarikan rem. Dari kebanyakan AFR itu memang pada pakainya double disc untuk di bagian belakang. Ini spakbor belum kepasang. Nah, ini jadinya tarikan rem. Nah, ini kawat remnya ini kita pakai 10 mili. Nih, kalau dibandingin sama tangan nih. Tuh. 10 mili.
Jadi kita kalau bangun motor custom itu jangan cuma sekedar fungsional. Kalau cuma sekedar fungsional, ngapain gue bikin tarikan rem sampai 10 mili? Mendingan gue pakai pabrikan yang kawat 6 mili. Cuman kan daya tarik estetikanya menurut gue ya kurang dapet. Namanya kalau udah masuk bengkel custom yang bisa dibilang bengkel customnya apa ya, bisa dibilang ekstrim ya. Ekstrim dalam artian memang benar-benar ngerubah bentuk yang tadinya pabrikan ke custom. Siap-siap pamas sebisa mungkin, siap dana dulu ya, siap gitu. Jadinya kalau di Eversimen Custom Bike itu dua kata, dua kalimat itu memang benar-benar harus bersinambungan. Dua katanya itu yaitu fungsional dan estetika. Jangan cuma sekedar fungsional, estetikanya nggak ada. Estetika itu apa sih? Estetika itu seni keindahan. Jadi suatu motor custom kalau nggak ada seni keindahannya buat apa lu masuk bengkel custom yang nggak ada indah-indahnya itu motor. Contoh, dan mau maaf aja istilahnya gue berkata demikian, karena sejatinya bangun motor custom itu yang harus indah. Memang duit nggak bohong, dalam artian duit akan lebih lebih banyak keluar. Dan gue ada bahasa lagi, custom lah berdasarkan isi kantong, jangan pernah berdasarkan kemauan. Kalau berdasarkan kemauan, semua manusia gue yakin kemauannya pasti tinggi, ekspektasinya pasti tinggi, tapi kebanyakan dari kemauan tinggi, orang itu nggak pernah nyadar dengan kekuatan isi kantongnya, nggak nyadar dengan kekuatan isi rekening atau isi dompetnya gitu. Makanya gue bilang custom lah berdasarkan isi kantong. Contoh misalkan bikin di Hyper itu minimal 23 juta, tapi kemampuan lu cuma nyampe 15 juta. Ya udah, sesuaikan dengan isi kantong, cari bengkel yang lebih murah dari Eversimen Custom Bike, atau beli motor jadi jauh lebih murah. Cuman kan yang jadi pertanyaan, motor lu tidak seperti karyanya Eversimen Custom Bike. Kenapa gue ngomong demikian? Karena gue membanggakan suatu karya apa yang Eversimen Custom Bike kerjakan. Karena bisa dibilang apa ya? Kalau dibilang ya begitulah. Direm bengkok nanti pakai 6 mili. Dibilang bengkok kayaknya bisa bengkok kalau si penyangganya nggak kuat. Ini kenapa gue pakai 10 mili? Karena yang bilang tadi, karena untuk suatu estetika. Jadi motor itu jadi terlihat gagah, kekar. Ini 6 mili. Ya insya Allah kalau memang nggak ada kendala, mau dilanjut produksi sisi bar. Jadi ini pesanannya punya orang Mojokerto. Jadi sisi barnya mau pakai pisau ini, dada aja nih pisaunya nih. Pisau pakai pisau beginian buat sisi bar. Jadi ya ini chopper yang di depan kalian, depan belakang menggunakan kromol. Belakang menggunakan kromol Yamaha Scorpio. Kalau depan menggunakan kromol Yamaha Vega R 2003. Oke. Long life JWI, long life. Nah, ini kita sedikit review bagian bosing-bosing. Nah, yang gue bilang tadi, kalau cuma sekedar fungsional, ngapain gue bikin bosing-bosing kayak begini? Ngapain gue bikin as-as kayak begini? Ya, kalau seumpamanya gue nggak ngejar estetika, mendingan gue pakein IPA kayak gini. Tuh, bosingnya kelar, jauh lebih murah. Cuman kan estetikanya kan nggak ada. Bukan yang nggak ada sih, estetikanya kurang. Cuman dibilang fungsional, ya fungsional. Gitu. Terus, nah ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kan kalau Springer kan kayak gini nih pengeremannya. Tuh. Kalau Kampas pengeremannya harus begini.
si bagian panel rem ini dia nggak boleh mati. Ntar gue ambilin kunci ring 12 dulu. Gue kasih sedikit penjelasan, ilmu ini ilmu. Jadi memang tolak ukurnya ya jam terbang lah yang bisa membuat gue kayak sekarang. Ntar gue bukan dulu. Nah ini jadi kalau si panel rem ini nggak boleh mati. Kalau di shock teleskopik memang dia harus mati, nggak boleh gerak. Mati dalam itu apa sih namanya, nggak boleh bergerak kalau menggunakan shock teleskopik. Kalau menggunakan Springer dia harus bisa hidup begini. Kalau dia mati ketekan sama bushing, ngepres gitu lama tromol dengan bushing, si remnya itu akan nyangkut dan si Springernya nggak akan bisa main sempurna. Percuma kan pakai Springer kalau nggak ngenjot. Jadi si panel rem itu harus begini, terus main. Nah terus untuk penyangganya pun itu harus fleksibel, nggak boleh mati juga. Kalau penyangganya mati, ya yang gue bilang tadi nggak akan main. Springer itu nggak akan main sempurna. Begitu kira-kiranya. Jadi kalau pada saat ini si Springer rebound, si panel rem itu akan begini bentuk geraknya. Karena kan bagian Springer yang belakang ini turun, ini naik, turun, ini naik. Dia akan begitu, akan gerak, akan fleksibel lah bahasanya. Jadi kalau untuk menggunakan Springer pakai rem depan, kampas khususnya, ya harus fleksibel, jangan dimatiin. Gue sih udah pernah nge-share juga ini di Instagram, karena yang awalnya ya dari belajar dari kesalahan, karena guru terbaik itu adalah kesalahan, kegagalan gitu. Jadi semuanya itu harus berdasarkan pengalaman. Jadi kalau teman-teman udah enak, ini udah gak usah pakai pengalaman lagi, tinggal nyontek doang ini. Tuh kayak gitu penyangganya, tinggal kita kasih paha rem, tali gitu lah kira-kira. Fullbird door, ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Kalau memang HyperX9 Custom Make bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, kenapa enggak kita bagikan? Bukan gitu Kang Yus, Kang Yus. Nah, jadi kayak kalau barsep di HyperX9 Custom Make itu memang yang simple dalam artian simple, tapi tetap kan gue bilang, gue menjunjung tinggi yang namanya estetika. Nah, di dalam estetika itu gue selalu mengedepankan fungsional lah, jangan cuman motor indah doang dipakai kagak enak, buat apa gitu. Dari kayak segi persneling ya normal aja lah, persneling di kaki, kopling di tangan. Bukan berarti gue nggak bisa bikin hand shifter itu kopling kaki, persneling di tangan, pakai tuas knob gitu. Ayo dong my brother. Iya. Anniversary-nya Jabodetabek tanggal 8 dan 9. Berangkatlah. Pakai mobil. Begitulah kira-kiranya. Jadi memang bagian depan itu ya lancar jaya muternya. Gitu. Makanya gue bilang kenapa Vespa jarang yang menggunakan rem depan. Kalau kalian mau tahu kenapa Vespa jarang menggunakan rem depan, karena kan bisa dibilang Vespa itu hampir sama cara kerja shocknya itu kayak Springer gitu. Makanya harus diperhatikan di roda Vespa depan itu ya bagian pengereman ya. Biasanya kalau Vespa kenapa nggak menggunakan rem depan, karena biasanya nyangkut dia. Duh ribet hand shifter, iya bener, hand shifter itu apa ya, ribet dah pokoknya. Makanya kan gue bilang dia HyperX9 Custom Make itu sebenarnya nggak pernah merekomendasikan membuat hand shifter. Kalau customer misalkan bang nih semuanya motor gue serahin sepenuhnya sama lu,
karena gue percaya bikinan tangan lu pasti yang gimana-gimana bagus lah hasilnya yang udah-udah. Pasti kalau customer ngomong begitu nggak pernah gue mau bikinin hand shifter, terkecuali customer, bang gue mau pakai hand shifter, stang gue mau clean. Jadi stang itu nggak ada kabel-kabel kopling, bahkan kabel tali gas biasanya gue menggunakan inner throttle. Tap layar dong. Layarnya di tap. Kayak akun-akun TikTok yang itu, tap layar aja, tap layar. Jadi yang pernah tercatat bangun motor di Iversiman Custom Bike, kalau dengan sampai dengan finishing atau dalam artian customer nganterin mesin dan pengapian set, biasanya harganya di atas 40 juta. Nggak pernah kurang dari 40 juta kalau sampai dengan finishing. Di atas 40 juta itu di luar mesin. Biasanya semua yang bangun di Iversiman Custom Bike itu nggak pasti bawa mesin sendiri. Bukan berarti Iversiman Custom Bike nggak mau menyediakan mesin. Kalau memang customer, bang gue mau terima bersih apa adanya, gue cuma mau ngeluarin duit doang, mesin semuanya dari lu, bisa gue dapat pastikan kalau customer mau tinggal pakai doang itu bisa di atas 50 juta. Dan pernah tercatat itu sampai di harga 57 juta. Kalau pernah kalian ngikutin Instagramnya Iversiman Custom Bike, atau nanti gue share dah karyanya di Iversiman Custom Bike, chopper ban belakangnya gede 180 itu habis di 57 juta. Itu di luar mesin. Jadi kalau udah mesin berarti 60 lebih. Jadi lah kira-kiranya. Jadi mungkin buat teman-teman jangan bosen nonton live-nya Iversiman Custom Bike atau live-nya Alphazda Rock, karena gue selalu menjanjikan karya tanpa batas, inovasi tanpa batas. Makanya dukung gue, like, follow akun TikTok dan akun Instagramnya Iversiman Custom Bike agar gue semakin semangat bikin karya. Di dalam karya gue balut di dalam konten sesempatnya mungkin, dan gue sempetin bikin konten. Biasanya sih gue kerja nggak pernah gue kontenin, dalam artian seala kadarnya aja. Tapi kalau kemarin karena gue lagi merintis, lagi membangun suatu TikTok, bikin asroda gue kontenin, bikin bosing gue kontenin, bikin ini gue kontenin, semuanya gue kontenin. Oke, mungkin sampai di sini dulu live TikToknya Iversiman Custom Bike. Lain kesempatan kita ketemu lagi di live berikutnya. Terima kasih buat teman-teman atau brother-brother dimanapun kalian berada yang udah nonton live-nya Iversiman Custom Bike. Jangan bosan-bosan, ajak temen, suruh follow akun TikToknya Iversiman Custom Bike, karena sedikit banyak kita akan berbagi tentang hal kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat, dan selamat makan siang.